Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita pembelajaran kejokannya di dalam kelas. Sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Jadi lanjut, kita presentasi dulu untuk mengecek kehadiran siswanya. Yang pertama, Kesya, Hadir. Tiara, Hadir. Sela, Hadir. Ifta, Hadir. Novi. Untuk laki-lakinya, Riki, Ridho, Rafa, Marcel. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ridwan dan Satria. Ridwan dan Satria. Ya, nih. Alasannya apa? Sakit. Sakit. Sama keduanya sakit. Hadir. Oke. Sebelum pembelajaran ya, bisa kita explain dulu. Bisa. Oke, berdiri. Seperti biasa explainnya ya. Kalau saya bilang selamat pagi, lanjutnya pagi dan buat biasa. Oke, untuk kejokannya seperti biasa. Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Are you ready? Ready. Sehat, kuat, Kelanjutannya adalah kita SDG-nya mengasah konsentrasi sesuai dengan apa yang saya ketuk. Jumlahnya berapa sama satu? Berarti kalian tepuk tangan satu. Kalau dua juga tepuk tangan dua. Betul, lanjut. Tanya. Baik, siap. Siap. Baik. Oke. Berapa kali? 3 kali. Nah, ada yang kurang Mas? Masih. Ini tadi 1. Lagi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk tangan. Konsentrasinya full. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke kesehatan reproduksi, yaitu KISPRO. KISPRO itu bukan Kesya, program bukan ya, tapi kesehatan reproduksi. Nah, di sini perlu kalian pelajari nanti panduan penting menjaga kesehatan diri dan perilaku sehat remaja. Siapa yang merasa remaja? Sudah merasa remaja semua? Tidak. Kalau anak-anak itu di kelas berapa? SD. Kalau sudah mengajar fase remaja itu fase SMP. Seperti kalian ini apalagi kelas 9 sudah mulai menginjak nanti ke SMA. Dan nanti fase peralihan itu ke dewasa. Dari anak-anak, remaja, dewasa. Nanti pola pikirnya
beda lagi. Oke, lanjut. Ya, di sini memahami konsep cash flow. Kesehatan reproduksi adalah dibaca. Ya, adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang utuh berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekedar bebas dari penyakit. Nah, itu ya. Apakah yang disebut reproduksi? Ada yang tahu? Organ dalam tubuh. Ya, termasuk itu reproduksi. Organ yang ada di dalam diri kita untuk yang berguna itu reproduksi. Ya, seperti kelamin dan lain-lain. Nanti kita kupas ya, kita kupas di dalam materi ini. Nah ini, coba dianalisa antara gambar yang satu dengan yang satunya. Ini ada perbedaan fisik apa? Tingginya. Tinggi. Kalau yang di sebelah sana itu apa? Anak. Fase anak. Kalau di sebelah ini fase remaja. Kalian peralihan dari ini ke remaja, dari anak-anak ke remaja. Nah, itu nanti coba kalian lihat. Kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Ada yang bisa jawab? Ya. Mau. Karena anak kecil pertumbuhannya lambat, sedangkan anak SMP mengalami lonjakan pertumbuhan cepat. Betul, ini karena pubertas, puberti atau pubertas. Di situ ada fase yang namanya anak-anak itu belum pubertas. Kalau pubertas itu fasenya beda lagi. Dia secara hormonal itu sudah mengalami perubahan. Jadi perubahan itu akan terjadi. Dulu kan kalian akan kecil, ternyata di SMP langsung masuk masuk tinggi, terus tumbuh dan yang lain-lain itu di tubuhnya bisa lebih tinggi, bisa lebih kekar, katanya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ya ini. Apa perubahan fisik masa pubertas? Coba dibaca untuk laki-lakinya. Siapa yang baca? Marcel. Dikira Marcel. Laki-laki atau pria suara membesar, nada menjadi lebih berat, dada dan bahu tampak lebih hitam, tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan, mengalami mimpi basah, tanda alami matanya sel sperma. Ya, itu laki-laki suaranya bisa lebih besar, ngebas. Kalau orang-orang bahasanya itu ngebas, lebih besar suaranya daripada kalau anak kecil kan nadanya kan baik atau cempreng. Kalau orang sudah mengalami pubertas itu nadanya lebih kalau 1, 2, 3 kan lebih besar. Dada dan bahu tampak lebih beda. Nah, ada perubahan di sini. Tumbuh rambut halus di ketiak, di kemaluan, dan biasanya kalau laki-laki itu ada di wajah atau kumis atau jenggot. Ada yang punya masih tipis ya? Iya. Terus mengalami mimpi basah. Tanda alami matangnya sel sperma. Jadi setiap laki-laki itu pasti punya sel sperma. Itu laki-laki yang normal. Untuk perempuan bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Kita boleh. Perempuan, pinggul melebar dan payudara tumbuh membesar. Ya. Kulit cenderung lebih halus dan timbul jerawat. Ya. Tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Ya. Mengalami menstruasi, tanda pemataran sel telur. Ya, itulah tanda-tandanya. Ya, seperti yang ada di proyek ini. Pinggul melebar, payudara tumbuh membesar di dada. Cukup untuk anak perempuan. Kulit cenderung lebih halus. Ya, pasti itu. Nah, dulu bersisik terus sekarang
lebih halus lagi. Terus timbul jerawat karena hormonal. Terus tumbuh rambut di kaki agak sekitar kemaluan sama dengan anak laki. Dan terakhir mengalami menstruasi. Ada yang belum menstruasi? Semua sudah ya? Berarti tahu apa itu menstruasi. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Panduan kebersihan diri remaja. Menjaga kebersihan organ reproduksi adalah langkah dasar untuk mencegah munculnya kuman, jamur, dan infeksi bakteri. Jadi itu juga harus dibersihkan kemaluannya. Jangan yang apa lagi kira-kira yang faktor pendukungnya? Tuh, mandi rutin. Ya, mandi 2 kali sehari menggunakan ya, jangan sampai hanya mandi di hanya pakai air aja, jangan itu harus dihindari karena kumannya nggak akan hilang atau mati. Kalau pakai sabun kumannya bisa ya, hilang dan mati. Pakaian dalam terutama kayak ini harus dijaga karena itu menentukan kebersihan juga. Gunakan bahan katun ya dan menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Itu nggak boleh karena nanti terlalu berat atau terlalu ketat itu juga mempengaruhi iritasi kulit. Ya, paham ya dari ini ya. Terus mengganti pakaian. Pakaian dalam ini untuk perempuan. Laki-laki juga ada pakaian dalam. Ada. Ya, pakaian dalamnya. Kalau sebelum pakai pakaian utama masih pakai pakaian dalam. 2 kali untuk mengeringkan organ intim gunakan handuk bersih dan kering setelah buang air. Ya, ojo habis debok langsung pakai air nanti pakai minimal dibersihkan dulu airnya biar nggak lembab. Oke, paham dari sini? Lanjut kita kebersihan organ perempuan. Ini yang paling sensitif. Kalau laki-laki mungkin nggak sensitif, perempuan. Karena perempuan juga punya BH dan lain-lain. Cara pembasuhan yang benar: basuh organ intim dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Awas, balik dari depan ke agar kuman dari anus tidak terbawa ke organ reproduksi. Manajemen menstruasi. Nah ini untuk menstruasi biasanya ganti membalut secara berkala setiap 3 sampai 5 jam sekali atau lebih sering saat aliran darah sedang banyak guna mencegah perkembangan bakteri parasit. Ya, itu caranya. Ya, kalau bisa itu kalau memang menstruasinya lagi banyak, ya sering-sering ganti. Ya, karena di situ akan timbul bakteri parasit. Oke, lanjut. Kebersihan organ laki-laki. Lagi pembersihan rutin, bersihkan area lipatan dan organ intim dengan air bersih setiap kali kamar mandi dan setelah buang air kecil. Ya, kemungkinan di selangkangan. Ya, ini yang kedua. Ada yang sudah kita, ada yang sudah kita, sudah semua. Oke, kita bisa mengambil secara medis untuk mencegah penumpukan kotoran, smegma, dan resiko infeksi. Kira-kira ada yang tanya nggak? Gimana Pak kalau pakai sunat? Ya pasti ada infeksi nanti kalau nggak dibersihkan, karena di situ ada penumpukan kotoran. Ya, kalau Islam kan menganjurkan semuanya.
hindari celana ke ketat. ojo terlalu ketat, apalagi pakai celana parasit kayak Michael Jackson. Nah itu jangan ditiru ya. Memakai celana terlalu ketat dapat meningkatkan suhu dan kelembapan yang berpotensi menurunkan kualitas sperma. Jadi sperma itu panas, organ kalian itu terlalu ketat terus panas, itu spermanya bisa tidak sehat. Seperti itu. Apa Pak? Tidak sehat ya, bisa mempengaruhi nanti tidak bisa mempunyai keturunan. Ya dari sini. Makanya kalau terlalu ketat punya adik yang dipakai ya, boleh pakai punyanya sendiri. Karena kalau terlalu ketat kalian juga mempengaruhi sistem reproduksinya. Paham dari sini? Iya. Aturan kebersihan utama ya. 2 kali minimal ganti pakaian dalam sehari. Mengapa kebersihan itu wajib? Ya, air organ reproduksi berada pada lipatan tubuh yang mudah berkeringat dan lembab, kayak selangkangan. Ya, itu mudah berkeringat. Jika diabaikan, kondisi ini menjadi media tumbuh ideal bagi jamur dan bakteri. Ya, makanya kalau kalian itu nggak ganti celana dalam 1 hari 2 kali 40 jam 24 jam bisa gatal iritasi. Dampak kurang menjaga kebersihan antara lain timbul bau tidak sedap, pasti kan? Ya, makanya harus ganti gatal-gatal, infeksi salur kemih hingga peradangan kulitnya bisa merah-merah nanti. Nih, sekarang kita masuk ke pergaulan bebas. Ya. Resiko pergaulan bebas ini penting saya sampaikan untuk usia-usia remaja seperti kalian ini, karena ini sangat berbahaya. Pasti ya. Penyakit menular seksual atau PMS. Perilaku seks bebas beresiko menularkan infeksi berbahaya seperti sifilis, gonorrea, herpes, dan HIV. Ini yang paling berbahaya. Makanya seks bebas itu dilarang karena menimbulkan penyakit-penyakit seperti ini. Kalau ada teman kalian mau ngajak ke pergaulan yang kurang bebas, ya kurang bebas, yang sangat bebas, ya itu bisa ditolak. Ini dampak masa depan dan psikologis. Nah, nggak hanya penyakit saja, dampaknya juga ke masa depan. Karena itu sampai sekarang belum ada pengobatannya atau belum ada penawarnya yang bisa membunuh virus itu. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, hamil sebelum menikah, pergaulan bebas. Pada usia remaja membawa resiko tinggi komplikasi medis. Komplikasi medis memang itu sifilis dan lain-lain tadi, komplikasi medisnya. Trauma psikologis, terutama untuk perempuan ini. Kalau laki-laki mungkin nggak ada korban. Kalau hamil di luar nikah, ya dampaknya kan nanti ke keluarga, lingkungan, psikologinya akan terganggu. Ya makanya jangan sampai mencoba-coba pergaulan serta khususnya jenjang pendidikan. Kan nggak mungkin kalau masih sekolah terus hamil di luar terus sekolah, ya pasti nggak bisa. Nah itu psikologis
maluin. Ya. Paham dari sini ya? Nah, itu resikonya pergaulan bebas. Ini bilangnya pencegahan remaja sehat. Tuh, apa itu yang nomor 1? Aktivitas positif. Oke, seperti apa? Salurkan energinya dengan iya betul olahraga. Tuh daripada nggak ngapa-ngapain ya terus kita melamun terus apa itu diajak teman atau apa yang nggak berproduktif ya nanti dibuat pakai untuk olahraga. Kalau biasa kulikuler ya nanti kan ada ekstrakurikuler itu kayak nanti apa yang kemarin-kemarin itu kamu kan juga bisa mengenalkan yang positif, pertemanan yang Sehat. itu di lingkungan yang penting. Sekarang itu pertemanan itu sangat-sangat berbahaya di lingkungan sekitar aja. Daerah Gabon ya banyak sekali sekarang yang kalian mungkin tidak asing ya di daerah Gabon sendiri ada lingkungan pergaulan yang pajak pasti ada nggak? Pasti. Nah, ada itu ya kalian pilih pertemanan yang sehat yang positif kegiatannya supaya tidak rugi nanti. Terus saling mendukung, bijak dan menanamkan nilai moral. Nilai moral itu apa? Di masyarakat yang aktif di masjid, ya, aktif ngaji, menghormati orang tua dan lingkungan. Nah, ini makannya nutrisi seimbang. Konsumsi makanan bergizi seimbang untuk mendukung perkembangan hormon dan pertumbuhan tubuh. Lanjut ya. Dampak perilaku dan solusinya. Nah ini tadi aspek kesehatan, keberanian diri, ada pergaulan, ada gaya hidup. Untuk perilakunya beresiko, cara ganti pakaian, terjerumus pergaulan bebas, merasuk kebiasaan merokok, alkohol yang biasanya dikonsumsi bisa memabukkan itu namanya alkohol. Yang bisa terus hilang kesadaran. Dampak buruknya gatal, infeksi saluran bakteri. Untuk pergaulannya ada HIV, hamil di luar nikah, merusak organ internal dan sistem reproduksi gaya hidupnya. Solusi pencegahan untuk kebersihan diri, mandi 2 kali sehari dan ganti pakaian rutin. Bentengi diri dengan iman dan batasi hubungan. Ya. Untuk gaya hidupnya terapkan pola hidup sehat dan olahraga. Olahraga itu sangat positif. Nah, kalau habis olahraga biasanya itu hormon endorfin itu keluar. Apa sih hormon endorfin? Hormon kebahagiaan. Jadi serasa kalian itu menciptakan bahagianya diri sendiri. Nah, ini pesan kunci untuk remaja, untuk kalian ini terutama ya. Menjaga kebersihan dan kehormatan diri. Hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu yang cemerlang. Jangan sampai itu kalian rusak dengan pergaulan bebas, dengan alkohol, dengan penyakit-penyakit yang menular. Seperti tadi ya. Lanjut. Sekarang kita coba simak video. Ya, ini adalah apa sih pergaulan bebas itu? Ya, ini kita simak video kali ini. 제가 먼저 기회했던
Dan jangan rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakannya agama. Ya. Bahwa jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disebut sebagai orang-orang yang mukmin. Jadi seks bebas itu sangat dilarang keras oleh agama. Misalnya ya, paham dari sini. Makanya seks bebas itu dilarang. Kita pacaran aja, kan wajar. Tapi kalau berlebihan bisa bahaya. Pergaulan bebas dapat memicu dampak buruk di masa depan. Pergaulan bebas sering berlanjut pada tindakan yang melanggar norma. Aku hamil, aku takut. Apa? Kita harus menikah? Menikah muda tanpa kesiapan sering berakhir masalah. Dampak pernikahan dini bisa berupa putus sekolah, sulit ekonomi hingga hilangnya masa depan cerah. Sebaliknya, menghindari pernikahan dini membawa masa depan lebih baik. Aku bisa kuliah dan sukses. Aku siap menikah di usia matang. Ingat, hindari larangan untuk menjaga masa depanmu. Ada yang bisa menjelaskan video singkat tersebut? Boleh, guys ya? Video tersebut menjelaskan tentang kita harus menjaga diri agar tidak duluan dan agar tetap bisa sukses di masa depan. Tapi pacaran boleh enggak di masa sekolah? Tidak, karena Iya bisa apa tidak? tidak. Apa ada pacaran? Karena bisa mengganggu. Iya, karena bisa mengganggu proses belajar. Dan itu tidak penting di pacaran tersebut ya. Lanjut. Tahan diri dan pergaulan bebas membawa dampak serius. Nih, Ada 5 langkah proaktif yang bisa jadi perisai andalan kalian. Nomor 1, ini ya cara pencegahannya untuk organ reproduksi. Di sini ada apa? Kalau ini untuk seks aman itu diperuntukkan bagi yang sudah berkeluarga. Berkeluarga pun nggak boleh juga seks bebas. Nah, karena itu ada komitmen di situ. Ya, di situ. Seks aman menggunakan apa? Pelindung. Biasanya yang kita sebut alat kontrasepsi. Ya, setiap kali bukan seksual itu jangan. Kalau mau tidak ada penularan, seumpama pasangannya ada waktu itu ada kemudian atau apa dan lain-lain, itu bisa menggunakan seperti itu. Ini untuk bahan kalian yang nanti sudah berkeluarga. Ini untuk kawasan. Ya, kebersihan. Ini apa ini gambar apa ini? Sop. Apa ini? Sabun. Jaga kebersihan area intim. Lanjut ke kesehatan lagi, vaksinasi, mendapatkan vaksinasi HPV dan hepatitis. Nah, itu untuk mencegah virus. Lanjut untuk laki-lakinya sunat. Nah, dapat mengurangi penularan berbagai penyakit. Gaya hidup yang terakhir dari sini ya, gaya hidup makanannya bergizi, hindari rokok dan rutin olahraga.
olahraga. Setiap kali setiap harinya kalian sudah makan bergizi? Sudah. Di mana? Di rumah. Sama di sekolah. Apa? MBB. Ya. Ada 5 langkah proaktif yang bisa jadi perisai andalan kalian. Nomor 1, selalu praktikkan seks yang aman, gunakan kondom. Nomor 2, jaga kebersihan organ intim dengan benar dan teratur. Nomor 3, dapatkan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Nomor 4, sunat pada pria. Dan nomor 5, terapin gaya hidup sehat, makan gizi seimbang, jauhi rokok, dan rutin olahraga. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Kalau ada yang nanya seberapa efektif sih langkah-langkah tadi, coba deh dengerin statistik yang satu ini. Kalian tahu nggak kalau sunat pada laki-laki itu udah terbukti secara medis bisa menurunin resiko penularan HIV lewat kontak seksual sampai 60%. 60%. Berarti harus memang wajib sunat. Oke. Selanjutnya adakah pertanyaan? Nah, nanti ini kita kasih LKPD. LKPD-nya ini dibagikan. Ya, selanjutnya tadi saya ulangi lagi. Apa ada pertanyaan? Ada Pak. Apa? Ya, Kesya. Apakah mengompol itu termasuk mimpi basah? Mengompol apakah termasuk mimpi basah? Perempuan itu juga apa? Pubertas kan? Nah, mengompol itu beda dengan mimpi basah. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau ngompol itu bentuk cairannya itu banyak, kayak kalian pipis, baunya juga lebih pesing. Ya, kalau mimpi basah itu keluar cairan dari organ intim itu tidak sebanyak cairan pipis. Nah, tapi beda baunya. Nah, itu juga keluar dari organ intim perempuan. Itu mungkin kalian kalau perempuan sih agak sulit membedakannya. Ya, antara mimpi basah dengan ngompol, betul ya. Beda, tapi itu beda sekali. Nah, bentuk caranya pun juga beda. Sama-sama bening, cuman banyak tidaknya itu tergantung. Kalau mimpi basah itu caranya yang keluarnya nggak banyak, tapi timbul rasa rileks, orgasme, merasa nyaman tubuh ini. Karena hormon endorfin itu akan muncul setelah mimpi basah. Ya, hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Nah, di situ. Ada laki-laki, dari laki-lakinya. Apakah perempuan sudah mengalami basah seperti laki-laki atau Oh, iya pasti. Ini tadi saya jelaskan. Ya, perempuan juga mengalami mimpi basah. Kalau laki-laki kita ada apa? Ada yang tahu mimpi basahnya? Ada yang tahu? Kalau biasanya keluar cairan apa? Dari organ laki-laki. Sperma. Itu mudahnya laki-laki, cara membedakannya di situ antara mimpi basah dengan ngompol. Jangan sampai salah. Ya, sama siklusnya. Perempuan dan laki-laki juga mengalami mimpi basah. Itu tandanya kalian sudah pubertas. Paham ya dari sini ya? Itu jangan sampai diartikan, Pak, saya itu ngompol itu termasuk mimpi basah kok bagaimana? Itu enggak sama. Ya dari sini paham ya? Baru mengerti nih ya? Baru mengerti nih.
Dulu-dulunya nggak ngerti kalau mimpi baca itu bagaimana. Iya, sekarang baru ngerti. Nah, cairannya itu agak lebih pekat sedikit. Nah, nggak kayak ngompol kan pesing baunya, sama laki-laki juga ngompol juga pesing dan cairannya juga banyak. Tapi laki-laki itu enak, perbedaannya itu mencolok. Seperti keluarnya sperma, sebenarnya pasti nggak sama dengan air kencing. Ya kan, kalau perempuan hampir sama, tapi skalanya aja nggak sama, jumlahnya agak sedikit baunya nggak sama dengan air kencing. Ya, lebih kurang sedap baunya. Kalau air kencing kan pesing, kalau itu agak kurang sedap gitu aja. Pasti kalian pernah mengalami itu, pasti. Tapi tidak tahu itu kapan. Karena perbedaannya agak tidak seberapa jauh. Ya, cairannya hampir sama namanya. Di situ. Nah, ini. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini ada perempuan dibagi menjadi 2 kelompok aja ya. Ya, kita menjadi 2 kelompok karena ada yang tidak masuk. Yang tadi ya, yang 3 tapi kita jadi 2 kelompok aja. Nah, ini ada RKPD-nya dilihat. Nah, di situ. Ini ada kelompok yang nanti memperagakan simulasi. Ini ada studi kasus, dilihat di studi kasus KKPD kalian, bisa dipelajari sebentar. Ria, 14 tahun, sering diajak berkumpul oleh teman-temannya sehingga larut malam. Suatu malam teman-temannya membujuk Ria untuk menonton konten. Kontennya apa itu? Konten apa itu? Itu loh ada. Pornografi. Dibaca dulu, ya. Di HP dan menggodanya agar mencoba perilaku seksual beresiko dengan pacarnya agar dianggap dewasa dan keren. Kalian merasa bingung, takut, atau cemas jika dijauhi teman-temannya. Ini coba kalian peragakan sebagai dia, juga sebagai siapa ini? Teman-temannya. Nah, ini berarti ada yang satu jadi peran Rian, ada yang perkara ini menjadi teman-temannya. Coba nanti bawa HP. Nah, ini aja HP-nya. Nah, ini. Coba ada yang ada di sini dulu. Nah, ada yang jadi Rian siapa? Ini jadi Rian. Nah, Rian ada di sini, ada di rumah. Ini banyak. Ini teman-temannya yang nggak Rian itu yang mengajak konten pornografi itu, bawa HP-nya itu. Nah, coba mengajak Rian ini sebagai Rian. Motoran, berdiri semua. Nah, nanti selesainya bagaimana endingnya? Cara penolakan kamu kepada teman-temanmu ini yang mengajak untuk menonton video porno. Ya, oke. Siap? Ayo, siapa yang jadi temannya yang usil? Yang ngajak ini. Aku bapak ini. Yang keras. Iya, tapi dia ini. Ayah coba. Apa kata aku main coba. Dua orang itu bisa jalan ke makin banyak Ayo, dia tuh dikasih. Ayo, ganggu dikasih gangguan. Ayo. Cara penolakannya bisa dikatakan tidak boleh orang tua atau tidak agama. Ayo, coba lagi.
kasih yang di kamu. Ini dia. Lihat. Lihat. Kakak. Nah, teman-temannya dari sebelah sini. Jadi lihat. Lihat duduk. Oke, nanti naik berdiri. Ini tetap itu dulu. Ini anggap rumahnya Rian. Ini pintunya. Ya. Kok. Ini ayo. Assalamualaikum. Ya, buka. Tek, buat. Ada ini Pak. Baca di kiri. Bahasa Indonesia. Bilang nanti ini apa sih coba sama macam nanti enak ini apa? Kasih nasihat. Kita gula sama atau kaya apa? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti ini tidak boleh dilakukan ya. Berarti Rian wajib menolak ajakan teman-temannya. Nah, ini. Sekarang saya kasih kelompok mana yang tadi peraganya bagus. Nah, menurut saya laki-laki atau perempuan. Yang saya kasih itu yang berperan menjadi Rian. Yang mendukung Kesha siapa? Yang mendukung Kesha angkat tangan. Perannya yang paling bagus. Yang mendukung Kesha. Mendukung Kesha. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua Kesha. Kesha dapat 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kesha. Tetap yang mana dari Rian saya kasih 1 hadiah. Tepuk tangan dulu juga untuk. Oke, evaluasinya hari ini ya. Untuk pergaulan bebas, ya ini nanti angka PD-nya dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, ini ada analisis dampak buruknya. Kalian bisa nanti pas peran kejadian tadi bisa menolak. Ya, ajakan dengan cara yang halus, jangan sampai menyakiti hati temannya. Ya, bilang saja, mending berolahraga daripada berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya, itu RKPD-nya dikerjakan, nanti dikumpulkan. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, langsung dikerjakan aja.
itu ada lembarnya, itu nama siswa diisi yang paling bawah. Yang terakhir ini tentang mengapa kepastian itu, nah dijawab. Dan yang kedua, tuliskan kalimat komitmen untuk menjaga kehormatan diri. Saya tidak akan, itu ya komitmennya. Yang itu mengapa kebersihan organ itu diisi juga. Supaya itu tadi bisa kena penyakit, iritasi, dan lain-lain. Ya, oke, ada yang sudah selesai. Kita lihat dulu analisisnya. Yang untuk lembar pos yang paling bawah, yaitu Kesha bisa disampaikan untuk jawaban mengapa kebersihan organ dan produksi harus diperhatikan. Agar sehat dan tidak terkena HIV. Ya, yang lain juga ada yang lagi. Ya, saya tambahin. Ya, selain HIV juga ada penyakit-penyakit yang lain di dalam organ reproduksi seperti sifilis, ya, terus ada kemudian ya kanker serviks, itu juga termasuk apa penyakit organ reproduksi. Yang kedua, siapa yang mau komitmen pribadi untuk membentengi diri dari pergaulan bebas? Saya akan menjaga diri agar masa depan saya lebih terang. Iya, betul. Tepuk tangan itu guys ya. Bagus. Ya, sebagai perempuan, ya calon ibu yang baik, nanti kalian harus bisa menjaga diri agar masa depan itu lebih terang. ya agar masa depan itu tidak suram, agar masa depannya itu sukses. Perempuan berhak dong untuk sukses. Ya. Untuk laki-lakinya juga seperti itu. Nah, nanti juga menjaga diri, jangan sampai kalian seks bebas, itu yang mengakibatkan kalian akan bisa menyebabkan penyakit, ya termasuk HIV itu yang paling berbahaya. Apalagi sekarang di lingkungan kita sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, sangat berbahaya dunia malam. Kalau bisa kalian sebelum jam 9 harus
pergaulan yang berbahaya, minuman keras, alkohol, ya apalagi seks bebas itu sangat bahaya. Karena HIV sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, RKPD-nya bisa ditemukan dulu. Nanti saya nilai. Ya, ditulisnya nggak apa-apa sih. Bisa. Oke. Lagi kan? Nah, ini tadi refleksi dari saya. Sebelum kita tutup, ya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum